kekuatan hidupku. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan dan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan.
Puji Tuhan, Bapak-bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum perenungan kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu dan berdoa dalam acara pujian dan perenungan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita yang menerangi jalan-jalan kami. Singkapkan rahasia firman-Mu. Kami memohon hadirat-Mu, hikmat-Mu, dan urapan-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dalam Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19. Kalau boleh saya kasih judul, di balik fakta pesimistis tetap ada optimistis. Di balik ketidakberdayaan manusia selalu ada kekuatan bagi orang percaya. Amin. Latar belakang dari perenungan firman Tuhan, khususnya pada Lukas pasal 21 ayat 7 dan sampai ayat 19, adalah jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang menanyakan, "Guru," seperti ayat di ayat 7, "kapan itu terjadi dan apa tanda-tandamu?" Saudara, Tuhan pernah bercerita, memberitahu kepada murid ini bahwa ia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Bahwa kedatangannya kedua kalinya itu berbeda dengan kedatangannya yang pertama. Kalau kedatangan yang pertama dahulu, pada sisi-sisi tertentu ada kesan bahwa dibungkus dalam keadaan kerendahan dan mati di atas kayu salib. Kerendahan, humility, walaupun dia bangkit kembali. Namun kedatangannya yang kedua berbeda dengan kedatangan yang pertama, yaitu dia datang dengan segala kemuliaan Bapanya. Puji Tuhan. Kejadian itu pada hari Rabu, karena esoknya Kamis malam ia akan mengadakan perjamuan makan terakhir, dan Jumat subuhnya, lusanya, ia akan ditangkap dan disalibkan. Itu sangat layak ketika dia bertanya, "Guru, kapan itu akan terjadi dan apa tanda-tandanya?" Pertanyaan murid sangat logis, sangat pendek, tetapi jawaban Tuhan Yesus panjang dan lengkap. Ini juga tercatat di dalam Matius pasal 24 dan Markus pasal 13. Saudara, substansi jawaban Tuhan Yesus adalah menekankan supaya kita mengerti dan mengetahui akan hal-hal yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Menjadi isu yang sangat penting karena ia memiliki dampak yang sangat besar kepada kehidupan kita. Hal-hal yang akan terjadi menjelang kedatangannya adalah hal-hal yang semuanya bersifat pesimistis, tidak ramah, dan cenderung destruktif menuju kehancuran. Dapat dipandang sebagai sesuatu yang tidak ada bagusnya sama sekali. Ini dapat terbukti keadaan-keadaan sekarang di mana kehidupan kita juga sepertinya diteror akan hal-hal yang sedemikian itu melalui TV, media, dan berita-berita
yang menimbulkan kekhawatiran, kepanikan, dan berkesan tidak ramah sama sekali. Kejadian-kejadian itu sangat-sangat mendatangkan hal-hal yang ketakutan. Tidak terhindar juga kita menghirup udara-udara yang tidak sehat, berdebu, berasap, dan sebagainya, bahkan beracun. Penyakit-penyakit datang dalam bentuk-bentuk yang baru, yang tidak dikenal sebelumnya dan tidak dapat diantisipasi dengan cepat atau obat-obat yang bisa menanggulanginya seperti kenyataan yang sekarang. Itu semua akan menimbulkan ketakutan, kepanikan, dan semuanya itu benar-benar sepertinya tidak ada baiknya sama sekali. Yang saya katakan pesimistis. Apakah ini rencananya? Apa kehendak Tuhan kepada murid-muridnya? Apa yang murid-muridnya yang berharap kepada Tuhan? Saudara, garis besar dari jawaban Tuhan Yesus, kalau kita rangkumkan seperti di ayatnya yang ke-8 sampai 12, kita dapat rangkumkan dalam fenomena yang kita balutkan di dalam 3 kata di dalam bahasa Inggrisnya supaya dapat kita tidak lupa. 3D. D yang pertama adalah deceitful, yaitu penyesatan. D yang kedua adalah disaster, malapetaka, dan bersifat global. D yang ketiga adalah distress, kemalangan, persekusi, penganiayaan. Jadi 3D, deceitful, disaster, distress, yang sifatnya bereskalasi. Artinya semakin kecil, semakin besar, semakin besar, semakin besar dalam kurun waktu, dalam dimensi volume, dan dimensi fungsi, dimensi destruktifnya semakin besar, semakin cepat. Kita sebut itu eskalasi. D yang pertama adalah deceptive. Ayat yang ke-8 akan datang dan akan kita dengar Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sini. Ada datang nabi palsu, ajaran sesat, dan bahkan Kristus palsu. Nasihat Tuhan Yesus, waspadalah, jangan turuti mereka, jangan pergi ke sana. D yang kedua adalah disaster yang bersifat global, kemalangan, malapetaka. Seperti ayat yang ke-9, terdiri dari peperangan dan pemberontakan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, gempa bumi yang dahsyat, penyakit sampar, kelaparan tanah langit yang menakutkan, dan seterusnya. Saudara, peperangan dan pemberontakan itu sudah terjadi sejak sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan bahkan itu semakin meningkat dan meningkat terus sampai saat ini. Tercatat di dalam 4 tahun terakhir, dunia mencatat kurang lebih 20 peperangan terjadi di dunia. Dan itu akan tambah dan tambah. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ini sesuatu yang lebih besar dari peperangan. Tetapi belum terbesar. Karena terbesar adalah nanti, sebagaimana di kitab Wahyu dan diprediksikan, terjadi peperangan besar di Middle East sana. Dan itu akan terjadi. Gempa bumi yang dahsyat sering kita alami dan dengar, sana gempa bumi, dan semakin dahsyat. Dan terdahsyatnya nanti, sebagaimana dicatat di kitab Wahyu pasal 16, kota yang begitu besar terpecah menjadi 3. Gunung-gunung dan laut hilang,
dan akan ada hujan es seberat 50 kilo atau 100 pon datang dan menakutkan. Tidak ada orang yang dapat bersembunyi. Penyakit sampar, kelaparan, dan tanda-tanda lain terjadi. Saudara, penyakit sampar dan kelaparan ini selalu bergandengan tangan, selalu satu paket. Di mana ada penyakit sampar, itu terjadi kelaparan. Dan itu akan terjadi, dan semakin terjadi. Dan untuk hal-hal ini Tuhan Yesus mengingatkan, itu semua jangan terkejut. Kamu jangan terkejut, karena semuanya itu harus terjadi terlebih dahulu. Namun ujungnya, akhirnya tidak datang segera. Jadi masih akan terjadi terus. D yang ketiga adalah distress. Kemalangan, persekusi, atau penyesatan. Penganiayaan. Kita tahu di dalam ayat 13-19, kamu akan ditangkap dan dianiayai, bahkan terbunuh. Kamu akan dibenci dan dihianati karena namaku, bahkan dihianati oleh saudara-saudaramu, ayah, anak, atau sebagainya. Tetapi bagi mereka yang bertahan, tidak ada sehelai rambut pun Tuhan izinkan jatuh. Tuhan tahu keadaan ini sangat berat, sehingga Tuhan Yesus berkata, kamu tidak perlu mempersiapkan jawabanmu terlebih dahulu, karena aku akan mempersiapkan jawaban kepadamu, memberi hikmat sehingga semua itu nanti tidak terbantahkan. Puji Tuhan. Dan dalam keberadaan itu ada satu kesempatan untuk bersaksi nama Kristus, nama Yesus. Dan bagi orang yang bertahan, Tuhan menjamin bahwa ia walaupun mati, kehilangan nyawanya, dia akan menerima nyawanya kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kabar gembiranya yang lain adalah hidup bagi orang percaya yang hidup dalam kekudusan. Ia tidak akan dia akan disingkirkan, diangkat pada waktu hari pengangkatan. Yesus di awan-awan. Jadi tidak perlu menghadapi masa tribulasi yang begitu besar, penganiayaan kita. Seperti yang dicatat di dalam kitab atau 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18. Saudara-saudara, semua yang terjadi betul-betul tidak baik. Dan itu semua pasti datang dan terjadi karena sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Daya manusia tidak akan mampu atau tidak akan sanggup menghentikan, merubah atau menundanya. Fakta ketidakberdayaan manusia yang kita sering dengar sekarang ini, kita melihat video-video banyak di negara-negara tertentu atau di kota-kota besar tertentu. Dulunya mereka tidak datang kepada Tuhan, sekarang mereka datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, mencari pertolongan dari Tuhan di jalan-jalan, di kota-kota bersama-sama. Itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya
तू से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन hanya pertolongan Tuhan. Semua akan terjadi. Puji Tuhan. Memberi fakta bahwa manusia hidup dalam ketakutan. Yang hebat. Saudara, ada satu catatan analisa yang sempat saya baca. Bahwa segala sesuatu yang terjadi, sebagaimana terjadi, sebetulnya ada pemainnya, ada perancangnya, ada yang berkepentingan di dalam. Dengan maksud-maksud tujuan yang menguntungkan bagi mereka. Orang-orang yang berkepentingan ini menciptakan sesuatu masalah, mengharapkan korban-korbannya akan mendapat masalah yang mereka rancang itu. Pada akhirnya mereka merasa sangat ketakutan, sangat panik. Pada saat panik dan ketakutan, manusia lumrah untuk mencari pertolongan dengan apapun harganya. Dan inilah yang diinginkan oleh si pembuat masalah itu, yang berkepentingan itu. Pada saat itu mereka akan datang seperti penolong mereka, memberi pertolongan dengan solusi-solusi yang bersyarat tinggi. Mensyaratkan bahwa mereka harus bayar harga. Biasanya orang yang sudah panik dan ketakutan tidak dapat menolak syarat-syarat itu dan perlu dan selalu diikuti. Dan inilah kesempatan sebenarnya tujuan mereka. Tujuan yang terakhir dari mereka adalah melalui ketakutan-ketakutan itu mereka dapat mengendalikan manusia. Mengendali manusia adalah paling tepat adalah mengendalikan dompet atau ekonomi mereka. Penyakit ketakutannya akan datang. Seperti yang dialami kita dan dunia-dunia semuanya itu. Akan mendatangkan krisis ekonomi nantinya. Krisis perlu uang. Dan pada saat perlu uang inilah tujuan-tujuan yang berkepenting itu untuk mengendalikan orang-orang. Mengendalikan manusia supaya turut pada mereka. Bukankah ini juga sudah ditulis, juga diprediksi di kitab Wahyu pada akhir zaman, di mana orang-orang tidak akan dapat jual beli dan sebagainya tanpa tanda-tanda itu dilengkapi dengan mereka. Dan tidak ada diprediksi bahwa nanti mereka datang dengan misalnya dalam hal ekonomi menerbitkan satu mata uang tunggal dan sebagainya. Tujuannya adalah mengendalikan manusia sehingga mereka dapat apapun yang mereka lakukan. Ini masuk akal. Dan ini akan sepertinya akan terjadi. Fakta bahwa COVID-19 sudah berhasil mengakibatkan
menimbulkan ketakutan, kepanikan yang global, dahsyat sekali. Terlepas dari apakah ia lebih baik, lebih jahat daripada penyakit sebelum dan sebelumnya. Tetapi berhasil menimbulkan satu kepanikan global. Ketakutan yang begitu hebat dan sebagainya. Sehingga dunia sekarang dilanda ketakutan dan kepanikan. Apa yang harus kita lakukan? Kita, saya, dan semuanya dikatakan tidak mungkin menaklukkan ketakutan dengan kekuatan lahiriah kita. Karena ketakutan itu bagian dari kedagingan. Kita masih memiliki kedagingan lahiriah yang belum diubah menjadi tubuh kemuliaan pada saat pengangkatan. Jadi kita masih memiliki daging lahiriah ini yang di dalamnya masih berpotensi mengikuti keinginan daging. Nasihat firman Tuhan tidak untuk melawan keinginan daging yang menakutkan itu, memberi ketakutan itu. Adalah di Galatia pasal 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh dan engkau tidak akan mengikuti keinginan daging. Tidak sampai di situ. Di ayat 25 di Galatia pasal 5 itu. Jikalau engkau hidup dalam roh, berjalanlah di dalam roh, dipimpin oleh roh. Puji Tuhan. Jadi, kita memilih hidup berserah yang dituntun oleh Roh Kudus, Tuhan yang hidup. Mazmur pasal 91 ayat 1 juga memberikan satu kekuatan ketenangan yang sering kita dengar ayat-ayat ini akhir-akhir ini. Bagi orang yang memilih berlindung kepada Dia yang maha tinggi, akan tinggal tenang, will rest dalam naungan yang maha kuasa. Jadi memilih berlindung kepada Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa adalah sesuatu yang kebenaran. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tetaplah berpegang pada janji-janji firman-Nya. Orang yang menanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru, sehingga tetap bertahan sekaligus menyatakan iman di tengah-tengah kekacauan ini. Bahwa di tengah dunia yang menakutkan, tetap ada firman dan Roh Kudus yang memberi kekuatan. Meskipun alam semesta menuju kehancurannya, tapi ada Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup. Puji Tuhan. Di saat peradaban dunia semakin tidak bersahabat, selalu ada gereja-gereja yang semakin ramah, bersatu dan bersaksi. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah jalan keluar ketika kita tidak menemukan jalan. Tidak ada jalan lain, Dialah adalah jalan. Jalannya menuntun berdasarkan kebenarannya, menuju kebenarannya. Kebenarannya membawa kita kepada hidup yang sesungguhnya. Begitu. Firman Tuhan Yesus berkata,
Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Apanya yang tidak berubah? Natur Allah tidak berubah. Kemahakuasaannya, kemahakudusnya, kemahabenarannya, keajaiban, kemuliaannya, dan kasihnya tidak pernah berubah. Firman dan janji-janjinya tidak berubah. Anugerah dan karya penyelamatannya tidak pernah berubah. Masih berlaku. Itu sebabnya mari kita datang dan hanya percaya kepada Tuhan kita Yesus yang memberi kekuatan. Dan dialah yang kita sembah, kita agungkan, kita harapkan sampai selama-lamanya. Yang memberi kekuatan di tengah-tengah kekhawatiran kita. Hanya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.